menerima kebenaran itu, maka firman itu akan berbicara. Amin. Nah, pagi hari ini saya mau membawa kita semua untuk belajar tentang berdoa dengan benar. Ya. Kita bukan hanya suka berdoa, seharusnya kita semakin hari doa-doa kita semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Semakin selaras dengan Tuhan. Ya. Karena kalau judulnya berdoa dengan benar, berarti ada berdoa yang salah. Betul tidak? Iya. Saudara gali baik-baik. Ya. Jadi kita bersyukur pagi hari ini kita akan belajar bagaimana berdoa dengan benar. Karena kalau berdoa yang salah itu, saudara nanti cek sendiri. Di Yakobus 4 ayat 3 dikatakan, kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu doakan itu mau kau habiskan untuk hawa nafsumu. Jadi kalau doa kita kaitannya hanya untuk kepentingan kita dan hawa nafsu kita, tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan ataupun firman Tuhan, ataupun apa yang menjadi selaras dengan hati Tuhan, hati-hati, doa kita bisa salah. Dan dikatakan kita tidak dapat apa-apa. Ya. Sudah berdoa tapi nggak dapat apa-apa, karena Tuhan tahu kedalaman hati kita. Ya. Tuhan tidak menilai doa kita dari indahnya kata-kata, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kita. Nanti akan saya bahas itu. Nah, menurut saudara, apa sih arti berdoa? Ya. Setiap orang mungkin punya penjabarannya sendiri tentang doa. Saya percaya ada orang yang mengatakan berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Ada pula yang mengatakan bahwa berdoa itu adalah cara untuk menggerakkan kuasa Tuhan. Ada juga yang mengatakan berdoa itu cara hidup kita untuk terus dikuatkan hari demi hari. Saya percaya semua jawaban itu tidak ada yang salah. Semuanya benar. Amin? Ada amin? Tetapi pertanyaan lebih lanjut, mengapa doa itu penting? Mengapa kita berdoa itu menjadi suatu prioritas yang penting? Saya yakin dan percaya di dalam doa itu ada yang namanya koneksi. Waktu kita berdoa, kita memiliki hubungan dengan pribadi yang kita ajak bicara. Dengan pribadi yang kita tahu punya kuasa jauh lebih tinggi dari siapapun. Yang artinya kita menjalin hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan dari situlah kita tahu bahwa doa itu membuat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Semua tokoh Alkitab, kalau saudara baca, nabi, raja maupun orang-orang biasa, bahkan Yesus, Sang Anak Allah sendiri pun berdoa. Betul tidak? Betul enggak? Nah, yang luar biasa di kitab Yakobus dikatakan seperti ini. Yakobus 5 ayat 16b itu bunyinya seperti ini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, bukan hanya sangat besar kuasanya, tapi ada hasilnya. Saudara, saya percaya kita manusia ini ketika melakukan sesuatu, tentunya kita ingin ada hasilnya. Betul tidak? Dan saya percaya ketika kita berdoa sungguh-sungguh, maka hati Tuhan akan tergerak. Pertanyaannya,
Mengapa terkadang waktu kita berdoa itu terasa sulit? Siapa yang pernah merasa bahwa berdoa itu terasa sulit? Wah, yang lain puji Tuhan kalau nggak sulit. Saya sering kali sulit. Kadangkala sudah kehabisan kata-kata. Yang ada cuman nyembah Tuhan, menangis. Cuman bisa menyebut nama Dia. Nggak ada lagi kata-kata yang bisa keluar. Terasa berat. Keadaan mengecewakan hati kita. Ya. Saya nggak tahu tentang saudara, bagaimana saudara punya hubungan dengan Tuhan. Tapi saya tahu satu hal. Kadangkala ada masa-masa kita sudah tidak lagi bisa berkata-kata. Ya. Doa yang seharusnya menjadi waktu intim kita dengan Tuhan malah terasa garing, membosankan. Alih-alih kita menikmati kuasa Tuhan, berdoa hanya menjadi tidak lebih sekadar ritual yang dilakukan tanpa arti yang dalam. Saya percaya ada masa-masa yang seperti itu. Bahkan nabi-nabi hebat pun pernah merasakan seperti itu. Ya. Mengapa bisa demikian? Satu hal yang kemungkinan besarnya adalah kita menganggap bahwa berdoa itu menjadi sesuatu yang wajib. Bukan karena ingin bersama dengan Tuhan, tapi menjadi sesuatu yang wajib kita lakukan. Boleh jadi kita sering berdoa, baik itu sebelum makan, sebelum tidur, sesudah bangun tidur, sebelum memulai perjalanan, dan momen lainnya. Usai memanjatkan doa, kita merasa diri kita sudah berserah sama Tuhan. Tapi kenyataannya doa kita itu mungkin cuma disampaikan setengah hati. Kemarin saya ngobrol sama salah satu anak Tuhan yang saya tahu hatinya sangat melayani. Baru-baru ini dia baru pulang kampung. Dia mengalami kecelakaan di tengah jalan, nabrak di jalan itu di Riau itu ternyata ada jalan misa 2 kayak gini, terus ada kayak trotoarnya di tengah. Misa 2 kayak gitu, trotoar segitiga gitu. Naik ke situ mobilnya. Untung dia pakai mobil cukup besar ya. Mobil apa? Fortuner atau Pajero. Jadi naik itu waktu keluar pintu tuh sudah nyentuh ke itu, hampir jatuh sudah. Dan tidak ada orang. Istrinya sangat ketakutan dan anak-anaknya. Karena apa? Takut bukan apa-apa. Takutnya ada begal, ada orang yang ngerampok. Tahu sendiri jalan di lintas Sumatera. Mereka berdoa. Disitulah dia bilang, pastor, disitulah saya baru tahu bagaimana ketika kita takut, kita tuh sungguh-sungguh hanya berserah sama Tuhan. Saya nggak ada orang, tengah hutan, kiri kanan hutan. Tiba-tiba ada orang lewat. Orang dari Medan menuju ke Lampung. Dan orang ini menolong. Dia bilang, Bapak coba cari orang, saya tunggu di sini. Dia sama keluarganya. Dia coba cari di sekitar dekat situ, kali ada kampung. Dan akhirnya ketemu orang lewat naik motor satu. Dan orang itu dia bilang bisa minta tolong Dana. Cari orang kampung terdekat di sini. Oh bisa Pak, nanti saya cari. Cari orang, akhirnya ditariklah itu mobil karena ada orang yang datang dari kampung nggak berapa jauh dari situ. Baru bisa keluar dari trotoar itu dan ternyata puji Tuhan dia bilang, saya pikir sudah nggak bisa jalan mobil saya. Ternyata masih bisa jalan walaupun setirnya miring, saudara. Itu kena ke terot kalau nggak salah itu, pasti miring jadi. Puji Tuhan,
16 jam lagi dari perjalanan ke Palembang sampai di rumah dengan selamat. Wah, saudara, peristiwa-peristiwa dia bilang, pastor, saya meyakini waktu kadang kita ini doanya cuma seadanya ya waktu mau berangkat. Tapi disitulah saya sadar betul, Tuhan itu tidak pernah melalaikan dan mendengar doa-doa kita. Apalagi kalau kita doanya dengan sungguh-sungguh. Wah, saya bilang, saya banyak ngalamin yang seperti kamu alami. Puji Tuhan kamu sudah ngalamin. Dia bilang, pastor, saya rindu lebih lagi ngalamin banyak hal-hal yang luar biasa sama Tuhan. Bergabunglah sama tim pendoa syafaatmu di gerejamu, pasti kau akan ngalamin hal-hal yang luar biasa. Selama ini dia cuma dalam pelayanan kayak compassion ministry. Tapi di situ dia lihat bagaimana kuasa Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu, seringkali kita sering berdoa, tapi kita berpikir kita sudah berserah, tapi ternyata kita menyampaikannya dengan setengah hati. Ya. Nah, Bapak Ibu, seorang yang suka berdoa, yang berdoa tapi ketika dia rasakan doanya sudah jadi tawar, tidak ada kuasanya, tidak ada keintimannya, yakinlah kau hanya berdoa seperti orang checklist. Seperti orang absen, nggak ngerasakan apa-apa. Karena kemungkinan yang kau doakan justru membuat kau stres ketika kau doakan. Dan itu memang terjadi secara manusiawi. Yesus saja berdoa sampai keluar peluhnya seperti darah, butiran darah keluar. Itu tingkat stres tertinggi manusia kalau sudah sampai keluar darah dari keringatnya. Seorang hamba Tuhan pernah menulis ini, Corrie ten Boom namanya. Apakah doa Anda adalah setir atau ban serep? Doa seharusnya menjadi penentu arah hidup kita. Bukan ban serep, ketika kita butuh baru kita pasang. Ketika kita butuh baru kita sungguh-sungguh memikirkannya. Saya percaya seharusnya sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum kita ngambil keputusan, sebelum kita melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan mau kita duduk diam dan berdoa. Dalam tinggal tenang dan duduk diam, disitulah letak kekuatanmu. Tapi kamu enggan. Itu kata Yesaya. Seringkali kita enggan. Keengganan biasanya berhubungan dengan daging kita. Selain kemalasan, bisa jadi kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita pikir, gampang lah, mudah lah, bisa lah. Hati-hati, saudara. Tapi ada kabar baiknya. Jika saudara dan saya masih bergumul hari-hari ini untuk berdoa, ada kabar baiknya. Ada beberapa hal yang perlu kita renungkan supaya kita menjadi lebih baik secara pribadi untuk bisa berdoa. Yang pertama, sebelum kita berdoa, pastikan kita bereskan hati kita. Bereskan masalah hati kita. Coba lihat 1 Samuel 16 ayat 7b. Kalau saudara hari-hari ini merasa doamu kering,
mungkin salah satu penyebabnya adalah masalah pada hati kita. Ingat, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Amin. Saudara harus tahu bahwa alih-alih ya penampilan dan perbuatan manusia, Tuhan itu melihat hati. Mustahil kita berharap ya, kita berharap mendengar suara Tuhan waktu kita berdoa kalau sesuatu di dalam hati kita nggak berkenan sama Tuhan. Nggak mungkin kita dengar sesuatu dari Tuhan. Hati kita nggak beres. Dan saya percaya Yesus sependapat dengan pernyataan 1 Samuel ini. Karena apa? Karena Yesus bilang gini, coba lihat Matius 5 ayat 23-24. Sebab itu, kata Yesus, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat sesuatu yang ada di mana? Di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi jangan anggap enteng masalah hati. Halo? Jangan anggap enteng. Kalau hatimu gak benar, bohong kalau kau bisa berdoa dengan benar. Kalau hatimu gak benar, maka akan sulit mendengar pernyataan Tuhan. Sulit. Yang ada suara gemuruh hatimu, yang ada suara gemuruh kemarahanmu, kekecewaanmu, keputusasaanmu yang keluar. Halo. Makanya Daud itu mengatakan, ketika aku takut, aku ini percaya kepadamu. Hatinya itu ditaruh untuk percaya sama Tuhan. Dia tahu banyak musuhnya, betul gak? Tapi dia taruh kepercayaannya sama Tuhan. Jadi saat berdoa, seharusnya kita mempersembahkan kerinduan, permintaan, bahkan ketakutan dan kecewaan kita kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya Tuhan berkenan jika kita tahu, dan kita juga tahu bahwa Tuhan tahu ada sesuatu yang salah dalam hati kita. Langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah mengakui kesalahan kita dan dosa kita yang kita perbuat. Dan kalau ada konflik sama orang lain, selesaikanlah terlebih dahulu. Jangan coba-coba mempermainkan Tuhan. Ya, selesaikan. Saya percaya kalau kita lakukan itu, bukan hanya kita merasa plong di dalam hati kita, betul? Tapi doa kita didengar dan dikenan Tuhan. Amin. Itu yang pertama yang bisa kita lakukan. Kalau kita rasa ada sesuatu yang salah ya, kok kayaknya berat kalau mau berdoa, kering gitu loh. Ya, garing gitu. Nggak rasain apa-apa, kayaknya cuma jadi checklist ngelapor sama Tuhan gitu loh dengan tentang masalah-masalah kita. Ingat, cek hati kita. Dan tuh cek kehidupan orang-orang yang berhubungan dengan kita. Ada nggak masalah? Kalau ada, beresin. Jangan coba-coba nggak diberesin. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapkan waktu yang spesifik. Jangan coba-coba doa, ya. Dan kita pikir kita kan bisa doa kapan saja. Betul. Bisa doa kapan saja dan di mana saja. Ya. Kehidupan kerohanian kita itu tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, dengan tempat, betul enggak? Enggak.
Kan ada ayatnya kan? Yohanes 4 ayat 23 itu kan jelas kan? Ya, dan seringkali dipakai ini ayat ini oleh orang-orang yang malas berdoa. Sudah berdoa enggak? Wah, kan berdoa bisa di mana aja, pastor. Itu sebenarnya dia malas tuh. Ya. Saya percaya ayat ini ya betul-betul membuat kita merdeka untuk beribadah, betul? Akan tetapi kebebasan ini bisa jadi bumerang terutama dalam konsistensi. Terutama dalam ketekunan. Jika ingin kehidupan doa kita itu luar biasa, kita seharusnya punya waktu khusus untuk berdoa dan tetap konsisten. Mengapa perlu waktu spesifik? Saya percaya gini, adanya waktu-waktu spesifik, adanya jadwal kita punya waktu berdoa memudahkan kita untuk membentuk kebiasaan kita. Coba lihat Daniel. Ya, Daniel itu dibilang apa? Dibilang apa sih Daniel? Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Ini kan masa-masa sangat sulit dalam hidup dia, betul nggak? Ini kan antara hidup dan mati. Pergilah dia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Dia mendisiplinkan dirinya, punya waktu-waktu yang dia pakai untuk bersekutu dengan Tuhan. Jelas sekali dibilang 3 kali sehari dia berlutut, berdoa serta memuji Tuhan. Saya percaya sekali lagi ayat ini juga disetujui oleh Yesus. Yesus punya waktu-waktu spesifik nggak? Ya, pagi-pagi benar, atau setelah dia pelayanan di tempat yang sunyi tengah malam dia cari tempat. Dia biasakan tiap hari. Itulah kunci kehidupan doa yang penuh kuasa. Ada kuasa ketika orang punya waktu-waktu spesifik. Dan saudara tahu lanjutan cerita ini. Saudara tahu kan lanjutan cerita ini? Perkara yang sudah disiapkan untuk menghabisi dia, betul? Dan apa yang Tuhan buat? Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya. Amin? Ada amin? Saudara, saya percaya kita bisa memilih waktu yang paling nyaman untuk berdoa. Mungkin ada yang suka pagi, saya lebih suka pagi berdoa. Karena belum melakukan hal apapun. Jadi bisa fokus sama Tuhan. Tapi mungkin ada saudara yang lebih suka malam. Tapi satu hal yang saya mau kasih tahu. Cobalah terus untuk continue, konsisten. Tetapkanlah itu menjadi waktu-waktumu bersama dengan Tuhan. Amin. Ada amin? Ya. Tetapkan waktu. Ya betul, kita di mana aja bisa berdoa. Kita apalagi sudah dipenuhi roh Tuhan, kita bisa berdoa dimanapun. Kita bisa connect dimanapun sama Tuhan. Tapi untuk mendisiplinkan daging kita, karena kita disciple. Disciple itu kan murid, artinya disiplin one. Orang yang belajar untuk disiplin. Punya waktu-waktu khusus sama Tuhan. Khususkan diri kita. Khususkan waktu kita sama Bapa.
Ingat loh, kadang-kala kalau kita nggak khususkan waktu kita, yang kita dengar bukan voice, tapi noise. Sibuk dengan banyak perkara, akhirnya nggak bisa dengar keindahan yang Tuhan ciptakan. Justru waktu-waktu sunyi kita bisa dengar ada suara bayi nangis di tengah malam mungkin. Atau subuh-subuh kita dengar ada ayam berkokok. Atau burung mulai keluar berkicau. Dan Tuhan berbicara melalui kesunyian itu. Tapi kita lebih senang kebisingan. Ujungnya gak heran banyak orang Kristen ketika sudah mulai banyak masalah, mulai letih, lesu, lemah, dan akhirnya kecewa sama hidup. Berbahagialah mereka yang menerima aku dan tidak menjadi kecewa. Amin. Ada amin saudaraku? Ambil waktu-waktu sama Tuhan. Tetapkan, set waktumu. Jadi Bapak Ibu, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita berdoa, doakanlah semua kerinduan kita. Ada satu kebenaran yang mungkin sering kita dengar ya. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, betul? Artinya selama kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang dahsyat, yang tidak terkira. Dia berkuasa, kuasanya tidak dibatasi oleh apapun dan siapapun. Betul tidak? Ingat gak waktu Musa ngomong sama orang-orang Israel yang mau melempar dia di tepi di Laut Merah itu? Kamu sudah lihat 10 kali mujizat, masih kau gak percaya? Halo? Jadi ternyata orang mujizat itu tidak menjadikan orang, kalau sudah bebal orang, lihat mujizat pun dia gak percaya tetap. Makanya kita harus terus merendahkan hati kita. Orang yang rendah hatinya di hadapan Tuhan, ingat satu-satunya cara merendahkan hati kita adalah waktu kita sujud berdoa di bawah kaki Tuhan. Disitulah kita yakin dan percaya. Bahkan hirupan nafas kita pun itu mujizat dari Tuhan. Saudara tahu kalau di rumah sakit, saudara pakai oksigen di salah satu rumah sakit sehari berapa? Ada yang tahu? Sehari, hitungan sehari. Kemarin saya dikasih tahu dokter, 10 juta. Ada yang pegang duit 10 juta hari ini? Langsung cash? Ada? Itu cuma untuk sehari kau bernapas. Alangkah sombongnya kita. Kita gak menganggap itu mujizat Tuhan. Udah berapa tahun kita hidup? Mami umur berapa? 70 Mami? 74. Kali 365 hari. Kali 10 juta Mami. Betapa kayanya Mami. Hitung. Kalau kita ngadepi kesulitan, hitung berkat Tuhan. Hitung kebaikan Tuhan. Di situ kau tahu bahwa Tuhan tidak pernah hitung-hitungan sama kita. Gak pernah Tuhan hitung-hitungan sama kita. Jadi nyatakanlah ya. Sayangnya ya tadi pernyataan tadi tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Sayangnya kebanyakan orang kebenaran ini sudah jadi klise. Jadi klise. Percaya bahwa Tuhan Bapa mengirim anaknya nebus dosa, memberikan kita kehidupan yang kekal. Tapi ketika